Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk beberapa peserta yang sudah hadir untuk mengikuti weekly coaching dari rekan reseller DNI Indonesia sendiri. Perkenalkan, nama saya Akmal, saya selaku dari coach dari rekan reseller DNI sekaligus tim support kebutuhan dari rekan reseller sendiri. Oke, untuk tidak membuang waktu yang ada pada malam ini, seperti yang saya janjikan tadi dan kemarin, materi pada hari ini adalah bagaimana kita menjadi seorang reseller yang luar biasa. Materi sebelumnya yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menjadi seorang reseller yang hebat. Kenapa Pak nggak dibarengkan namanya reseller hebat dan luar biasa? Karena teman-teman, kalau kita ingin menjadi luar biasa, kita harus hebat dulu. Kalau kita mau hebat, kita harus pintar dulu. Kalau kita pintar, kita harus belajar dulu. Artinya ada poin-poin yang harus kita persiapkan sebelum kita menjadi seorang yang hebat dan luar biasa. Jadi pada malam ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara kita menjadi seorang reseller ya yang luar biasa dengan mempergunakan namanya metode reaksi. Seperti yang ada di dalam wallpaper saya ini, di belakang saya ini adalah bagaimana menjadi seorang reseller hebat dan luar biasa ya dengan key activity. Jadi ada kunci aktivitasnya. Yang pertama, Anda harus beraksi. Yang kedua, Anda harus memiliki banyak opsi. Dan yang terakhir, Anda harus bereaksi. Aksi, opsi, dan reaksi. Dan malam ini, karena malam sebelumnya, beberapa minggu kemarin sudah kita bahas aksi dan opsi. Dan malam ini kita akan bahas bagaimana cara kita menjadi seorang reseller yang hebat, yang luar biasa dan mempergunakan metode reaksi. Oke, saya izin dulu pada teman-teman semuanya untuk share screen pada malam ini. Karena materinya saya sudah persiapkan. Bagaimana menjadi rekan reseller yang luar biasa? Teman-teman semuanya di sini. Pada malam ini, pada hari Rabu, di tanggal 1 Juni tahun 2022, saya akan menjelaskan weekly coaching rekan reseller di Indonesia. Menjadi reseller luar biasa dengan mempergunakan metode reaksi, ya. Dari yang sebelumnya adalah namanya metode aksi dan opsi, sekarang kita masuk menjadi orang yang luar biasa, yaitu metode reaksi. Ya, kebetulan speakernya saya sendiri, Akmal, coach dan juga tim support dari rekan reseller ini sendiri. Ya, teman-teman, saya sering coaching di beberapa perusahaan penjualan, beberapa brand. Ya, yang poinnya adalah selling poinnya mereka adalah berjualan produk yang ada produknya ataupun yang produknya dalam bentuk kertas, insurance ataupun yang lainnya. Semua penjual pasti memiliki namanya cara dan metode untuk bisa terjadi penjualan. Bayangkan teman-teman, yang hanya dengan satu lembar kertas saja bisa terjadi penjualan dengan omsetnya bisa ratusan juta sampai dengan puluhan juta bahkan miliaran. Bayangkan, apalagi kita yang memiliki produk yang mereka bisa pegang, yang mereka bisa rasakan dan mereka bisa pergunakan langsung. Seharusnya ini akan lebih besar keuntungannya bisa dapatkan, tinggal bagaimana caranya kita bisa berhasil menjadi seorang luar biasa seperti yang lainnya. Nah, di sini hampir kebanyakan saya gunakan adalah namanya metode reaksi. Bagaimana menjadi seorang penjual atau reseller yang luar biasa. Reseller penjual itu hampir sama teman-teman. Berjualan tujuannya mendapatkan omset, mendapatkan profit, untuk mendapatkan suatu keuntungan. Artinya teman-teman, jika teman-teman tidak memiliki namanya suatu metode dalam melakukan perjualan, sulit. Semua orang bisa jualan, semua orang bisa jadi reseller. Tapi apakah bisa menjadi seorang reseller yang hebat dan luar biasa? Belum tentu bisa. Ada metode-metodenya. Yang kemarin menjadi reseller hebat dan namanya aksi dan opsi. Yang hari ini adalah menjadi reseller luar biasa dengan namanya metode reaksi. Nah, pada malam ini saya akan mulai untuk coaching weekly rekan reseller DNI menjadi reseller luar biasa dengan metode reaksi. Oke, sebentar. Nah, materi sebelumnya adalah menjadi reseller hebat dengan metode aksi, yaitu adalah actual. Artinya kamu harus sesungguh-sungguhnya, harus jujur, harus benar-benar membantu seorang customer dengan sesungguh-sungguhnya, harus sungguh-sungguh. Dan dipastikan ketika membantu itu harus pakai knowledge dan solve, artinya menyelesaikan masalah dan harus melakukan improve. Artinya aksi itu adalah tindakan. Seorang reseller hebat pasti memiliki tindakan. Tidak ada seorang reseller hebat tidak memiliki namanya tindakan. Permasalahannya tindakan mereka seperti apa? Nah, untuk reseller hebat, ini sudah jelasin tindakan kamu harus actual,
harus ada knowledge-nya, harus ada solve dan improve-nya. Seperti apa sih? Nah, yang kedua adalah menjadi reseller hebat dengan namanya metode opsi. Yang pertama adalah opportunity, plan, serve, and identify. Artinya gini, yang pertama adalah aksi, yaitu adalah tindakan. Yang kedua adalah opsi, itu adalah pilihan. Karena apa? Untuk customer, kita harus bertindak untuk terjadi penjualan. Dan ketika kita sudah bertindak, berikanlah banyak opsi pilihan kepada calon customer kamu. Karena customer itu suka dengan banyak pilihan, jadi mereka berpikir, wah ini banyak pilihannya. Artinya saya bisa memilih apa yang saya butuhkan dan apa yang saya mau. Nah, sedikit gambarannya, reseller hebat seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah, actual artinya seorang reseller hebat harus bertindak secara actual sebenar-benarnya atau sesungguhnya untuk membantu segala kebutuhan para customer-nya. Knowledge artinya adalah seorang reseller hebat harus bertindak dengan menggunakan knowledge-nya, pengetahuan mengenai produk dan brand yang mereka miliki yang akan disampaikan kepada customer. Karena kebanyakan yang saya lihat adalah seorang marketing, seorang penjual, seorang seller jualan tapi mereka nggak tahu produknya itu knowledge-nya apa, keuntungannya apa, manfaatnya apa, kekurangannya apa. Halo Mbak Nana atau Mas Nana ya. Oke, saya lanjutkan kembali, salam kenal. Dan yang selanjutnya adalah solve. Artinya tindakan seorang reseller hebat harus solve atau menyelesaikan semua kebutuhan dan permasalahan customer dengan produk dan brand yang mereka miliki. Artinya, ketika orang beli produk karena dia ingin memenuhi suatu kebutuhan dan mengurangi kekurangan mereka, menghilangkan kekurangan mereka. Nah, kita harus bisa solving. Nah, yang terakhir adalah improve. Tindakan seorang reseller hebat harus bisa improve, meningkatkan kepercayaan diri customer dengan produk ataupun brand yang mereka miliki atau yang mereka jual. Jadi brand kamu itu bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, itu penting sekali. Itu aksi tindakan dari reseller hebat. Yang kedua adalah reseller hebat dengan namanya opsi atau pilihan reseller hebat. Yang pertama adalah opportunity. Bagaimana seorang reseller hebat mampu memberikan banyak pilihan opportunities peluang kepada customer dengan produk dan brand yang mereka miliki. Yang kedua adalah plan. Bagaimana seorang reseller hebat mampu memberikan dan membuat banyak pilihan plan rencana kepada customer dan produk dan serta brand yang mereka miliki. Yang ketiga adalah self. Artinya seorang reseller hebat mampu memberikan service atau pelayanan terbaik kepada customer untuk memberikan kenyamanan, karena service itu adalah berikan nyaman. Coba bayangkan teman-teman, ada orang beli tapi nggak diservis dengan baik, mereka nggak nyaman, besok nggak balik lagi. Dan yang selanjutnya yang terakhir, identify, artinya mengenali. Seorang reseller hebat pasti mengenali karakter, kebutuhan, dan kekurangan customer kamu. Artinya produk yang kamu akan tawarkan mereka harus bisa melengkapi kekurangan dan melengkapi kebutuhan mereka. Karena akan membuat mereka rasa aman. Kalau udah dilengkapi, mereka akan merasa aman kan teman-teman. Nah, inilah materi yang minggu lalu. Saya tidak akan bahas secara mendetail. Saya akan sedikit memberikan previewnya kepada teman-teman agar lebih mudah mengikuti pada materi pada malam ini. Nah, apakah rekan-rekan malam ini yang ada sudah mengetahui bagaimana menjadi reseller hebat? Pasti sudah ya, tadi poinnya. Yang kemarin pun sudah ada. Maka Anda wajib menyimak materi berikutnya. Bagaimana menjadi seorang reseller yang luar biasa. Inilah materi yang penting yang jangan sampai teman-teman lewatkan. Karena sayang kalau setengah-setengah. Jadi kalau dalam materi penting itu teman-teman jangan setengah-setengah. Kalau teman-teman setengah, pasti hasilnya akan lebih sulit mendapatkan hasil yang lebih maksimal teman-teman. Oke. Dan di sini saya akan masuk pada materi malam ini. Bagaimana menjadi seorang reseller dengan metode reaksi. Jadi artinya menjadi seorang reseller luar biasa dengan mempergunakan salah satu metode, yaitu adalah metode reaksi. Nah teman-teman, ini metode reaksi ini mungkin belum ada coaching lain yang memberikan namanya metode reaksi. Karena kalau teman-teman bisa cek di Google dimanapun itu belum ada metode reaksi. Karena kebetulan saya buat ini hampir beberapa bulan kemarin, dipakai di beberapa brand, di beberapa perusahaan untuk marketingnya dalam melakukan penjualan. Dan hasilnya pun cukup maksimal dengan apa yang mereka gunakan. Sedikit, nah di sini saya mau sampaikan pada teman-teman semuanya pada malam ini, reaksi adalah respon. Respon adalah suatu tanggapan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang reseller. Nah teman-teman, sebelum saya masuk pada materi penting ini, bayangkan kekurangan reseller kebanyakan mereka hanya sebagai seorang reseller biasa, lupa memberikan reaksi, respon dan tanggapan. Karena customer ini butuh ini.
Customer itu bisa lihat reaksi kamu ketika dia tanya itu seperti apa. Bingung, nggak tahu, atau hanya mau jualan aja. Nah, ini penting teman-teman yang harus ketahui. Bagaimana menjadi seorang reseller yang luar biasa dengan menggunakan metode reaksi, yaitu adalah respon, tanggapan yang harus dimiliki oleh seorang reseller. Nah, sini saya akan jelaskan. Menjadi reseller luar biasa dengan metode reaksi. Di sini sudah ada nih huruf-hurufnya, itu ada artinya. Maka setiap apa yang saya tuliskan dalam bentuk kata itu ada artinya setiap hurufnya. R artinya adalah responsibility. Responsibility itu bukan respon kita ya. Responsibility adalah tanggung jawab kita. Artinya reaksi kamu, tanggung jawab kamu dinilai oleh customer kamu. Jadi seorang reseller luar biasa memiliki tanggung jawab yang luar biasa di sini. Yang kedua adalah educate atau mendidik. Reseller luar biasa itu adalah mendidik customernya. Mendidik customernya dengan produk yang mereka miliki, bukan hanya menjual produknya, tapi juga mendidik customernya. Jadi kebanyakan gini, kebanyakan orang beli dulu baru dikasih tahu. Salah, kasih tahu dulu baru mereka akan beli. Karena mereka butuh pengetahuan itu. Jadi kita harus mendidik atau mengedukasi orang ini agar mereka paham. Nah, yang ketiga adalah attention. Seorang customer suka sekali diperhatikan. Artinya kita menjadi seorang reseller yang luar biasa harus memiliki namanya suatu perhatian. Jadi respon kita, tanggapan kita dengan reaksi yang memberikan perhatian yang lebih kepada calon customer kita ataupun ke customer kita. Yang keempat adalah konsisten. Bayangkan teman-teman, ini banyak yang dihilangkan di banyak penjual manapun. Jualan sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya ke 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 100, gak terjadi lagi. Karena apa? Mereka tidak konsisten, mereka tidak stabil. Kebanyakan orang tuh ranking 1, ranking atau penjualannya tinggi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu mati. Karena apa? Kebanyakan orang tidak stabil, tidak konsisten dengan apa yang mereka lakukan. Yang kelima adalah simpati. Seorang reseller luar biasa pasti memiliki rasa simpati yang tinggi kepada customernya. Itu responnya mereka. Dan yang terakhir, nah ini penting teman-teman, adalah incredible. Seorang reseller luar biasa pasti memberikan respon dan tanggapan secara luar biasa. Inilah teman-teman menjadi orang luar biasa. Ini bukan hanya reseller teman-teman, tapi penjual, marketing, seorang pembisnis dan yang lainnya butuh ini. Responnya apa? Tanggapannya apa kepada calon buyersnya, kepada calon customernya? Yang artinya reaksi itu adalah responsibility, tanggung jawab kita sebagai seorang penjual, seorang pembisnis. Yang kedua, educate, mendidik kita. Attention, perhatian kita. Konsisten, kestabilan kita. Simpati, rasa simpati kita. Incredible, luar biasa respon kita yang kita berikan kepada calon customer kita. Dan inilah 6 poin yang teman-teman harus perhatikan untuk menjadi seorang reseller luar biasa. Pak, contohnya seperti apa sih Pak? Pada poin-poin yang Bapak jelaskan ini 6 poin, apakah Bapak hanya menjelaskan ini aja Pak? Tidak. Saya akan menjelaskan lebih mendetail lagi apa itu responsibility, seperti apa gambarannya, agar teman-teman mudah mengetahuinya. Jadi bukan hanya metodenya saja yang seperti ini yang saya perlihatkan, tapi juga bagaimana gambarannya seorang reseller luar biasa memberikan namanya responsibility atau tanggung jawabnya. Nah, yang pertama, menjadi reseller luar biasa dengan metode reaksi. R pertama artinya adalah responsibility, yang artinya adalah tanggung jawab. Teman-teman, kalau kita bicara tanggung jawab, ketika kita berumah tangga, kita memiliki tanggung jawab dari rumah tangga kita. Ketika kita berkeluarga, kita memiliki tanggung jawab pada keluarga kita. Ketika kita memiliki rumah, kita bertanggung jawab dengan rumah kita. Ketika kita memiliki anak, kita bertanggung jawab dengan anak kita. Sama, ketika kita memiliki customer, kita bertanggung jawab dengan customernya. Nah, ini teman-teman, banyak yang hilang pelaku penjual ketika ditanya tanggung jawab dengan customernya. Tanggung jawab itu bukan berarti ketika ada keluhan, bukan. Artinya kita bertanggung jawab secara keseluruhan kepada customer kita. Karena apa? Dia beli dari kita bertanggung jawab secara keseluruhan. Seorang reseller luar biasa harus memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi kepada customer. Tanggung jawab itu bukan hanya ketika ada masalah. Ketika seorang customer itu bahagia atau senang dengan produk kita pun harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
Tanggung jawab itu bukan arti dalam negatif aja teman-teman, tapi dalam arti yang positif juga cukup banyak. Salah satunya seperti apa sih Pak? Salah satu contohnya adalah memiliki sikap keberpihakan kepada customer. Jadi gini teman-teman, kita selaku sebagai seorang penjual, ya sebagai seorang penjual harus berlaku berpihak kepada pembeli. Jadi teman-teman, kita nggak boleh berpihak dengan diri kita. Kalau kita berpihak dengan diri kita sebagai selaku penjual, kalau kita bicara berpihak kepada penjual saja, nggak akan ketemu teman-teman titik terangnya dari customer kita. Karena seorang penjual itu fokus utamanya hanya mencari keuntungan. Nah, fokus customer adalah mendapatkan benefit manfaat dari produknya. Nah, artinya tanggung jawab kita harus memiliki sikap keberpihakan kepada customer dengan tujuan membentuk rasa empati dan kepedulian kita kepada customer kita. Tujuannya untuk apa sih Pak? Saya bertanggung jawab dan memberikan rasa empati dan keberpihakan kepada customer. Tujuan cuma satu teman-teman, yaitu adalah membentuk kepuasan customer. Nggak ada lagi yang lain. Orang ketika berempati, ketika orang itu memiliki responsibility yang bagus, tanggung jawab yang bagus, kepedulian yang bagus dengan buyersnya atau customernya, tujuan mereka cuma satu, memberikan kepuasan kepada customer. Teman-teman jangan hanya berpikir kepuasan itu dengan produknya, kepuasan itu dengan pelayanannya. Salah teman-teman, ada yang ketiga, produk, pelayanan, dan sikap kita. Sikap itu artinya kita harus memiliki empati, kepedulian kepada customer kita. Artinya kepedulian itu bukan hanya ketika customer ini bermasalah, tidak. Ketika mereka sudah selesai masa dan produk kita berikan empati, kita kepeduliannya kepada mereka. Peduli itu bukan berarti dalam hal negatif. Peduli itu ada juga dalam hal yang positif. Nah, banyak respon yang kurang dalam kepedulian yang positif. Nah, ini teman-teman harus perhatikan nih, masalah tanggung jawab atau responsibility. Artinya ketika kamu ingin menjadi seorang reseller yang luar biasa, harus memiliki namanya keberpihakan kepada customer, bertujuan dengan memberikan rasa empati dan kepedulian kepada customer kamu. Yang kedua adalah educate. Ya, kita masuk pada reaksi berikutnya adalah educate. Huruf E dan setelah huruf R itu adalah artinya educate, adalah mendidik. Nah, teman-teman harus ketahui, seorang reseller luar biasa harus memiliki sikap mendidik atau educate. Artinya kita mendidik kepada customer kita. Contohnya gimana? Teman-teman, guru mendidik anak-anaknya. Tujuannya anak-anaknya akan lebih berhasil. Tujuannya adalah anak-anaknya mendapatkan manfaat dari apa yang mereka berikan edukasinya. Sama, seorang penjual memberikan edukasi kepada customer-nya dengan produk yang mereka jual. Tujuannya agar seorang buyers itu paham, mengerti manfaat dan keuntungannya. Teman-teman, kalau buyersnya udah ngerti manfaat dan keuntungannya, teman-teman gak usah suruh beli, dia akan beli kok. Nah, ini yang salah. Dia orang itu beli dulu, baru dididik. Salah. Didik dulu agar paham tentang produk kita, manfaatnya apa, keuntungannya apa yang bisa didapatkan. Barulah mereka akan beli secara tidak langsung. Nah, ini mau diperhatikan teman-teman. Karena kenapa kebanyakan para reseller penjual fokusnya adalah ketika orang beli. Padahal sebelum membeli, kita wajib berikan edukasi. Beli ataupun tidak, edukasi itu kan mereka harus dapetin. Supaya apa? Mereka nggak salah beli produk. Entah dia mau beli produk kita atau tidak, edukasi itu tetap kita berikan. Kenapa? Ketika kita berikan edukasi, artinya apa? Kita nothing tulus. Artinya kita memberikan dengan ikhlas. Dengan ikhlas, artinya tujuannya adalah untuk bantu dia, bukan untuk bantu Anda sebagai seorang penjual teman-teman. Tapi tujuan kita adalah membantu dia, membantu customer. Artinya gini, fokus dari penjual adalah membantu customer. Fokus dari customer adalah membantu penjual untuk menghabiskan produknya. Betul kan? Artinya jangan sampai fokus kita terbalik. Fokus kita menjual produknya ke customer. Kalau kita hanya fokus kepada menjual, mereka tidak akan mau terima. Karena kenapa? Mereka tidak tahu manfaatnya apa, keuntungannya apa ketika beli produk itu. Jadi, didiklah calon buyersnya. Biarpun dia belum jadi customer, belum jadi buyers, kita didik dulu, kita edukasi. Oh, produknya ini seperti ini, kelebihannya ini, manfaatnya ini seperti ini. Gak apa-apa teman-teman. Mereka ketika sudah paham manfaatnya pasti beli kok. Ya. Nah, agar customer paham dengan apa yang akan mereka beli,
sesuai kebutuhan. Yang pertama, customer kan beli berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, kemauan dan keinginannya. Jadi ketika teman-teman edukasi customer-nya, nanti edukasi teman-teman, manfaat yang teman-teman berikan dalam produk teman-teman, lengkapi nggak dari yang pertama kebutuhannya, kemauannya, keinginannya. Satu aja teman-teman bisa penuhi, pasti dia beli. Pasti teman-teman beli. Itu hukumnya, hukum namanya hukum jual beli. Hukum jual beli terjadi karena kebutuhan, kemauan, dan keinginan. Ada satu lagi, namanya keterpaksaan. Itu pakai fear, pakai rasa takut. Tapi itu tidak disarankan untuk jadi seorang penjual dengan mempergunakan rasa takut. Ya. Nah, di mana hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan customer. Jadi kita harus edukasi teman-teman. Ya, ini adalah dengan mendidik. Selanjutnya, yaitu adalah A pada huruf ketiga dari reaksi. Attention artinya adalah perhatian. Seorang reseller luar biasa harus memiliki kemampuan dalam memberikan perhatian yang tinggi. Karena perhatian merupakan bentuk kepedulian kita sebagai seorang penjual kepada calon buyers atau customer yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, kemauan, serta pemahaman atas saran dan kritik yang diberikan. Artinya gini teman-teman, bagaimana kepedulian kita terhadap kebutuhan mereka. Sekarang teman-teman tahu nggak, customer teman-teman itu butuhnya apa aja sih? Keinginannya apa aja sih? Kemauannya apa aja? Coba teman-teman boleh di listing. Customer tahu bisa di listing semua pembeli teman-teman. Tulis di antara customer itu, ada 3 poin nih, kebutuhan, keinginan, dan kemauan. Pertanyaannya, teman-teman udah tahu belum kebutuhan orang ini itu apa? Keinginan orang ini apa? Kemauan orang ini apa? Terhadap kebutuhan dan keinginan dan kemauan terhadap skincare ataupun tentang kulitnya. Ketika teman-teman bisa jabarkan ini, cara untuk jual produk itu gampang sekali teman-teman. Karena tinggal lagi masukin, oh ternyata dia butuhnya ini, oh dia punya keinginan ini, oh ternyata dia punya kemauan ini. Jadi cara penjual itu gampang sekali. Gak usah hard selling lagi, tinggal soft selling udah pasti beli orang itu. Serta pemahaman, artinya kita harus paham. Jadi kita harus memberikan perhatian dan pemahaman, karena mereka pasti akan memberikan saran dan kritik yang diberikan oleh mereka. Tujuan adalah untuk meningkatkan untuk keperhatian kita kepada calon customer kita berikutnya. Nah, ini adalah attention teman-teman. Yang berikutnya adalah konsisten, adalah huruf keempat dari reaksi. Konsisten yang artinya adalah stabil. Seorang reseller luar biasa harus memiliki sikap dan kemampuan yang konsisten atau stabil dalam melakukan tanggapan yang positif dan baik terhadap kebutuhan, kemauan, dan keinginan hingga kritik yang diberikan ke customer. Artinya gini, kebanyakan kita konsisten kepada customer yang memberikan dampak positif kepada kita. Konsisten baru kita ubah. Yang dampak negatif kita ngeladenin. Tuh salah teman-teman. Orang negatif itu untuk jadi positif lebih gampang. Karena kenapa? Kalau positif kan garisnya 2, kalau negatif garisnya 1. Berarti kalau mau bikin orang negatif jadi positif gampang, tambahin garis aja 1 lagi. Artinya merubah orang negatif jadi positif itu gampang sekali dibandingkan orang yang nggak tahu apa-apa. Itu susah. Negatif jadi positif mudah. Ya teman-teman, artinya dia udah paham, cuma belum tertarik ataupun mereka masih ada punya rasa ketakutan. Nah, artinya dalam hal positif atau negatif kita harus konsisten. Kenapa hal itu diperlukan untuk customer kita? Karena hal ini diperlukan untuk meningkatkan kepuasan, kepercayaan. Dikarenakan kita memiliki dedikasi dan komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada customer kita. Seperti gambar di sini, konsistensi is the key. Kunci keberhasilan seorang reseller luar biasa, salah satunya adalah konsisten. Kebanyakan tidak konsisten di sini dalam melakukan apa yang harus diperlukan menjadi seorang penjual atau reseller luar biasa. Next reaksi dalam huruf kelima berikutnya adalah S, yaitu S for sympathy atau S untuk simpati atau rasa simpati. Seorang reseller luar biasa harus memiliki rasa simpati yang sangat tinggi. Karena terkadang pelayanan profesional hingga produk sehebat apapun yang diberikan tidak akan maksimal dengan berjalan dengan baik. Kenapa Pak bisa seperti itu? Teman-teman gini, orang beli bukan hanya karena produknya bagus saja. Mungkin ada produk yang dibilang produknya bagus. Orang beli bukan hanya karena pelayanan saja teman-teman. Jadi teman-teman gini,
Produk bagus mungkin bisa terjadi penjualan dengan 2 kali, 3 kali. Pelayanan bagus mungkin dia bisa beli lagi di Anda, di teman-teman. Mungkin bisa sampai berkali-kali. Tapi kalau kamu bikin dia nyaman dengan simpati kamu, dan kamu memiliki rasa simpati dengan customer kamu, dia nggak akan kemana-mana teman-teman. Akan selalu kepada teman-teman. Karena hal itu yang tidak bisa dibelikan oleh semua penjual. Teman-teman, produk bagus banyak. Pelayanan bagus banyak. Pertanyaannya, apakah semua penjual reseller memiliki rasa simpati? Belum tentu, karena itu sulit diberikan teman-teman. Kepada pasangan aja sulit, kepada keluarga aja sulit, apalagi kepada customer. Tapi kalau teman-teman berhasil, customer itu nggak kemana-mana. Karena apa? Jika kita tidak bisa memberikan rasa simpati kepada customer, ya. Karena kenapa? Kalau kita belum bisa, saya pastikan customer itu akan pergi. Pergi karena apa? Produknya nggak bagus, pelayanan yang nggak bagus, dan yang terakhir nggak punya rasa simpati, ya. Karena apa? Simpati atau empati atau dikenal dengan peduli dengan keadaan dan perasaan customer itu hal yang terpenting yang membuat customer itu nyaman. Kalau dalam istilah marketing, dalam penjualan teman-temannya sales dan lainnya, namanya adalah personal approach atau personal approaching. Artinya gini, hal itu kita harus dekatkan secara personal, yang mengetahui tentang apa sih yang dibutuhkan customer ini, apa sih yang masalah mereka, apa sih yang mereka butuhkan, bagaimana sih keadaan mereka saat ini, apa sih perasaan mereka saat ini. Nah, kalau teman-teman bisa menguasai hal itu, customer itu tidak akan dimana-mana teman-teman, akan tetap ada di teman-teman semuanya. Ini adalah yang kelima dari reaksi. Yang terakhir adalah incredible atau luar biasa. Seorang reseller luar biasa menjadi luar biasa. Ya, artinya gini, seorang reseller bisa menjadi luar biasa dikarenakan mereka mampu memberikan 5 metode reaksi yang tadi sebelumnya, yang tadi saya jelaskan 5 poin, 5 huruf tadi, ya, responsibility, educate, yaitu adalah untuk attention, selanjutnya adalah konsisten dan simpati. 5 hal yang tadi saya jelaskan, ya teman-teman bisa lakukan secara luar biasa. Jadi artinya seorang reseller bisa menjadi luar biasa dikarenakan mampu memberikan 5 metode sebelumnya yang tadi saya sampaikan dengan luar biasa atau incredible. Luar biasa artinya nggak biasa-biasa aja dilakukannya, nggak tanggung jawab seperti biasa, tapi dengan luar biasa. Enggak memberikan didikan secara biasa, tapi dengan luar biasa. Tidak hanya memberikan perhatian dengan biasa, tapi dengan luar biasa. Tidak memberikan hal konsisten yang biasa, tapi secara luar biasa. Tidak hanya memberikan rasa simpati yang biasa, tapi secara luar biasa. Artinya memberikan reaksi, tanggung jawab, mendidik, perhatian, stabil atau konsisten, dan rasa simpati terhadap kebutuhan, keinginan, dan kemauan customer dengan cara yang tidak biasa, tapi dengan cara yang luar biasa atau incredible. Di luar dari hal-hal yang teman-teman pernah lakukan sebelumnya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hasil luar biasa, hal biasa yang kita lakukan dirubah menjadi hal yang luar biasa. Contohnya gini, teman-teman mau gemuk, gampang kok teman-teman. Yang biasa makan 1 kali harus 2 kali, mau makannya 2 kali harus 3 kali. Teman-teman kalau menurun berat badan gampang juga. Yang biasa nge-gymnya 1 kali bisa harus 2 kali. Yang biasa makannya 5 centong jadi 3 centong. Jadi 2 centong. Artinya kan itu bukan melakukan activity yang biasa lagi, tapi melakukan activity yang luar biasa. Lakukanlah 5 metode tadi, reaksi tadi, responsibility, educate, attention, consistent, dan simpatik secara incredible atau luar biasa. Kenapa seperti itu? Nah, ini teman-teman, 6 kata kunci dalam metode reaksi yang tadi saya sampaikan setiap hurufnya. Itulah yang membuat Anda menjadi seorang reseller luar biasa. Artinya ketika kamu melakukan dalam metode reaksi itu, saya pastikan kamu akan menjadi seorang reseller yang luar biasa karena kamu menjadi seorang reseller dari yang biasa kamu lakukan. Artinya kamu keluar dari yang biasa kamu lakukan sehari-hari. Menjadi seorang reseller yang biasa menjadi luar biasa. Karena seorang reseller luar biasa harus memiliki namanya reaksi, respon, tanggapan
secara responsibility, educate, attention, konsisten, simpati, dan juga incredible. Tanggung jawab, mendidik, perhatian, konsisten, rasa simpati, dan luar biasa. Untuk tujuannya cuma satu. Apa yang saya sampaikan tadi cuma satu, teman-teman. Membentuk kepuasan dan kenyamanan customer. Artinya gini, teman-teman, kalau customer udah puas, artinya dia udah, teman-teman, berhasil melengkapi kebutuhan, ya, melengkapi kebutuhan, keinginan, dan kemauan mereka. Nah, ketika mereka sudah puas, mereka akan nyaman dengan teman-teman, dan dia tidak akan pergi kemana-mana, teman-teman. Itulah reaksi. Selamat datang menjadi reseller luar biasa dan metode reaksi. Artinya, teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi poinnya adalah tujuannya untuk merubah teman-teman yang dari menjadi seorang reseller biasa aja menjadi seorang reseller yang luar biasa dengan mempergunakan metode reaksi, yaitu reaksi tanggapan dari apa yang kita lakukan, responsibility, dan juga edukasi, attention, dan juga dan konsisten, simpatik, dan juga incredible. Janganlah mau menjadi seorang reseller yang biasa-biasa, teman-teman. Rugi, teman-teman. Kalau teman-teman hanya menjadi orang reseller yang biasa-biasa aja, ngapain? Buat apa? Janganlah menjadi seorang yang biasa-biasa aja, tapi jadilah orang yang luar biasa. Artinya ketika kamu jadi orang luar biasa, hasilnya yang luar biasa pun kamu akan dapatkan. Kebanyakan saya cukup bingung, orang mau mendapatkan hasil yang luar biasa, tapi aksi, reaksi, dan opsinya hanya biasa-biasa aja. Ya otomatis hasilnya pun akan biasa-biasa aja. Tidak mungkin akan menjadi hasil yang luar biasa. Nah, why? Kenapa Pak saya harus seperti itu? Anda sudah mengetahui bahwa semua orang bisa menjadi reseller. Nah, teman-teman udah tahu nih, semua orang tuh bisa jadi reseller. Tapi ingat, teman-teman, tapi tidak semua orang mampu menjadi seorang reseller yang luar biasa. Semua orang bisa menjadi orang biasa, tapi tidak mungkin semua orang bisa menjadi orang yang luar biasa. Semua orang bisa menjadi seorang pembisnis yang biasa, tapi tidak semua orang bisa menjadi seorang pembisnis yang luar biasa. Semua orang bisa menjadi seorang pedagang yang biasa, tapi tidak semua orang bisa berhasil menjadi pedagang yang luar biasa. Karena kata biasa itu banyak, luar biasa itu jarang. Artinya kamu harus keluar dari comfort zone kamu untuk menjadi seorang yang luar biasa. Comfort zone adalah menyebabkan kamu akan menjadi seorang yang biasa-biasa saja, tapi di luar comfort zone kamu akan menjadi seorang yang luar biasa di dalamnya. Nah, reaksi yang saya jelaskan ini yaitulah menjadi suatu kunci untuk teman-teman. Karena kenapa kunci saya bilang? Karena menjadi seorang reseller hebat atau luar biasa perlu proses, teman-teman. Dan reaksi ini adalah salah satu kunci yang teman-teman miliki untuk mendapatkan kehebatan menjadi seorang reseller luar biasa. Key-nya adalah reaksi, teman-teman. Responsibility, educate, dan juga attention. Setelah itu adalah konsisten, simpatik, dan incredible. Itu adalah kunci dan proses yang teman-teman harus lakukan untuk menjadi seorang reseller yang luar biasa, bukan hanya menjadi seorang reseller yang biasa-biasa saja. Kenapa saya harus menjelaskan itu? Kenapa untuk menjadi reseller hebat dan luar biasa, kita harus memiliki namanya aksi, opsi, dan reaksi, seperti yang kemarin saya sampaikan. Karena seorang reseller hebat dan luar biasa mampu melakukan aksi dan memiliki banyak opsi serta bereaksi sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kemauan customer, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dan kepuasan customer tersebut. Jika Anda berhasil menjadi seorang reseller hebat dan luar biasa, maka Anda pun akan mendapatkan hasil hebat dan luar biasa. Ingat, teman-teman, menjadi seorang reseller yang hebat dan luar biasa artinya kamu harus melakukan aksi yang tidak biasa dan memiliki banyak opsi yang tidak biasa dan bereaksi secara luar biasa. Karena kamu harus memenuhi namanya kebutuhan customer, keinginan dan kemauan dari customer kamu untuk mendapatkan kepercayaan, kepuasan customer tersebut. Itulah key attention yang harus teman-teman perhatikan. Tunggu apa lagi? Time to action. Anda sudah mengetahui cara untuk menjadi seorang reseller hebat dan juga menjadi seorang reseller luar biasa dengan mempergunakan metode aksi, opsi, dan reaksi. Time to action. Tunggu apa lagi? Jangan tunda-tunda karena waktu terus berputar, sedangkan kita tetap harus mendapatkan penjualan yang lebih tinggi. Seperti yang saya sampaikan, reseller hebat dan luar biasa tidak dibentuk dengan hal yang mudah. Anda harus memiliki namanya key activities, yang artinya adalah Anda harus memiliki namanya
aksi atau Anda harus beraksi. Anda harus memiliki banyak opsi. Dan keynote yang terakhir adalah, key activity yang terakhir adalah Anda harus bereaksi sesuai dan apa yang dibutuhkan oleh customer Anda. Teman-teman, ingat satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman pada malam ini. Lihat customernya, perhatikan customernya, seperti apa sifatnya, kepribadiannya, karakternya, apa yang dibutuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari produk yang mereka beli kepada teman-teman. Dengan teman-teman memberikan aksi, opsi, reaksi, bukan dengan hal yang biasa, tapi secara luar biasa. Insya Allah teman-teman akan menjadi seorang reseller hebat dan luar biasa, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer Anda. Nah teman-teman, sebelum saya tutup, sedikit saya mau sampaikan kepada teman-teman, pada hari ini, jadwal weekly coaching di bulan Juni tahun 2022, ya, di sini saya sudah buatkan untuk jadwal-jadwalnya setiap weekend. Ya, karena di sini kurang lebih ada 4 sampai 5 minggu di bulan Juni ini. Yang pertama adalah mindset reseller sukses. Ini akan saya jelaskan. Karena kenapa kan kemarin tadi saya udah jelaskan metode-metodenya, waktunya kita memiliki mindsetnya dulu. Mindset reseller sukses, karena reseller sukses itu sama seperti seorang pembisnis sukses, seperti seorang pedagang sukses, dan seorang sukses yang lainnya. Mereka memiliki mindset. Mindsetnya itu gampang kok teman-teman. Jadi reseller itu metode mindsetnya lebih mudah dibandingkan menjadi seorang network marketing. Networking marketing itu lebih sulit karena ada beberapa tahapan mindset. Tapi menjadi seorang penjual, ya, menjadi seorang penjual atau pedagang, teman-teman cukup punya mindset reseller sukses, yaitu growth mindset. Cukup di situ dulu aja. Karena tujuannya adalah selling, jualan produknya. Yang kedua adalah skill set. Seorang reseller sukses itu memiliki skill setting. Jadi mereka sudah punya tataan skill yang apa yang mereka miliki dan apa yang harus mereka kembangkan. Namanya skill set reseller sukses. Yang ketiga adalah bagaimana men-scale up penjualan. Ini yang banyak yang ditunggu-tunggu oleh semua penjual manapun. Pak, scale up penjualan. Nah, kenapa saya nggak jelasin dulu scale up penjualan? Tenang teman-teman, itu pasti akan saya jelaskan selama teman-teman memiliki mindsetnya dulu dan skill setnya. Baru kita bicara scale up penjualan. Barulah nanti kita akan bicara tentang namanya yang keempat, politik penjualan untuk menghadapi calon customer. Kok Pak namanya politik? Tenang, namanya politik itu punya strategi. Bukan hanya politik yang ada di DPR dan yang lainnya, tapi politik dalam melakukan penjualan. Ya, artinya ketika orang berjualan, ada politik strategi yang harus mereka lakukan untuk menghadapi namanya calon customer. Karena di situ saya akan jelaskan calon customer itu ada bermacam-macam customer, terbagi ada menjadi 6 sampai 8 customer yang nanti akan saya jelaskan dalam weekly coaching di bulan Juni tahun 2022. Sekali lagi saya infokan, saya berharap untuk teman-teman yang hadir pada hari ini bisa menyampaikan manfaat yang didapatkan ketika mengikuti weekly coaching dia dari rekan reseller DNI, sehingga rekan-rekan yang lainnya bisa hadir untuk bisa mengikuti daftar weekly coaching pada setiap minggunya yang diberikan oleh rekan reseller DNI secara gratis tanpa biaya apapun. Karena ini menjadi privilege yang diberikan oleh rekan reseller DNI sendiri, oleh Dr. Dharma, yaitu adalah selaku dari owner dan juga founder dari reseller dari DNI Skin Center Indonesia. Artinya beliau telah menyampaikan ada diadakan weekly coaching yang bisa dimanfaatkan oleh semua reseller untuk mendapatkan update pengetahuan ilmu untuk melakukan penjualan dan pemasaran. Dan saya harapkan teman-teman yang lain bisa untuk hadir untuk mengikuti weekly coachingnya, biarpun weekly coaching ini saya rekam. Lebih baik bisa mengikuti secara langsung live, karena mungkin nanti jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada hal-hal yang lain mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saat itu juga. Karena supaya tidak ketinggalan teman-teman dalam weekly coaching, karena itu penting. Dan ini pun saya rekam dan bisa di-share dalam link YouTube-nya DNI Skin Center. Itu ada sudah siapkan grupnya namanya weekly coaching. Teman-teman tinggal klik, nanti ada langsung dalam YouTube DNI Skin Center Indonesia di sini. Oke, ini adalah jadwal weekly coaching, nanti pun saya akan sharekan di grup untuk jadwal weekly coaching di bulan Juni tahun 2022. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir dalam malam ini dalam weekly coaching. Dalam penjelasan bagaimana menjadi seorang reseller yang luar biasa dengan metode reaksi. Kelanjutan dari metode sebelumnya adalah aksi, opsi, dan juga saat ini adalah reaksi. Bagaimana menjadi seorang reseller yang hebat dan luar biasa dan metode aksi, opsi, dan reaksi, di mana kita harus memiliki aksi yang luar biasa, opsi yang luar biasa, dan reaksi yang luar biasa untuk bisa melengkapi kebutuhan, kemauan, dan keinginan dari customer kita atau calon buyers kita. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti dalam weekly coaching pada hari ini. Saya selaku dari coaching
dan juga tim support rekan reseller di Indonesia serta aku dari Akmal. Ucapan terima kasih pada malam ini teman-teman sudah bisa hadir dalam mengikuti weekly coaching pada malam ini.